Pernah nggak sih kamu ngeliatin slip gaji terus mikir, gaji segini beneran bisa jadi kaya ya? Bukan cuma sekedar cukup buat hidup, tapi bener-bener sejahtera gitu. Nah, kabar baiknya jawabannya adalah sangat bisa. Dan di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya. Yuk kita mulai! Pertanyaan ini jujur aja pasti sering banget muncul di kepala kita semua. Ya wajar lah, gimana enggak? Harga-harga makin naik, cicilan udah nungguin, belum lagi kebutuhan ini itu yang kayaknya nggak ada habisnya. Rasanya uang tuh cepat banget hilangnya. Tapi, apa kita mau pasrah aja sama keadaan? Oh, tentu tidak. Kita semua pasti akrab banget sama siklus ini. Tanggal gajian datang, wah senyum lebar. Seminggu kemudian udah mulai hitung-hitungan. Masuk minggu kedua, kepala udah pusing lihat dompet makin tipis. Gaji itu kayak cuma mampir sebentar, say hello, terus langsung pergi lagi. Nah, siklus yang bikin stres inilah yang harus kita putus rantainya, sekarang juga. Coba deh kita lihat cerita ini. Ada dua orang, sebut aja si A sama si B. Gajinya sama persis, 3 juta. Si A begitu dapat gaji langsung dipakai buat nongkrong, beli gadget baru, pokoknya gaya hidup dulu. Hasilnya, tiap akhir bulan pusing 7 keliling. Beda sama si B. Gajinya sama, tapi dia disiplin. Sisihkan dulu buat masa depan, baru sisanya buat hidup. Hidupnya jauh lebih tenang. Ini bukti nyata teman-teman. Yang nentuin nasib keuangan kita tuh bukan nominal gajinya, tapi kebiasaan kita mengelolanya. Oke, siap? Ini dia peta perjalanan kita bareng-bareng. Pertama, kita bakal pegang kendali penuh atas arus kas. Kedua, kita bikin uang kita berkembang biak. Ketiga, kita siapkan payung pengaman. Keempat, kita perbaiki pola pikirnya. Dan yang terakhir, kita tentukan langkah nyata pertama kamu hari ini. Oke, langkah pertama dan paling fundamental, mengendalikan arus kas. Anggap aja kita ini detektif. Tugas kita adalah melacak kemana perginya setiap rupiah, supaya kita bisa nambal semua bocor halus yang selama ini bikin kantong kita kempes melulu. Nah, salah satu cara paling gampang buat mulai itu, pakai aturan 50-30-20. Gampangnya gini, 50% dari gajimu buat kebutuhan pokok yang nggak bisa ditawar, kayak kosan, makan, transportasi. 30% buat keinginan, ya buat seneng-seneng lah, nonton, hobi. Nah, yang 20% ini yang paling penting buat masa depan kamu, tabungan, dan investasi. Ingat ya, angkanya ini fleksibel, bisa disesuaiin. Intinya itu ada di prinsipnya, membagi pengeluaran dengan sadar. Dan ini dia aturan emasnya, yang kalau kamu terapkan bakal mengubah segalanya. Bayar diri sendiri dulu. Maksudnya gimana? Begitu gaji masuk ke rekening, sebelum kamu bayar ini itu, sebelum jajan kopi kekinian, langsung pindahin porsi tabungan dan investasi. Ini bukan cuma soal mindahin uang, tapi ini revolusi pola pikir. Kita memprioritaskan diri kita di masa depan. Sip, arus kas kita udah mulai rapi. Sekarang saatnya naik level. Bukan lagi cuma ngumpulin uang, tapi kita bakal belajar gimana caranya nyuruh uang kita buat kerja keras untuk kita. Bahkan pas kita lagi tidur. Seru kan? Kenapa sih kita harus repot-repot begini? Jawabannya satu kata, inflasi. Si musuh dalam selimut. Contohnya gampang banget. Dulu mungkin uang 10.000 bisa dapat sebungkus nasi goreng enak. Sekarang mungkin butuh 20.000. Nah, itu artinya apa? Uang yang cuma diam aja di rekening, nilainya makin lama makin tergerus. Jadi ini kebenaran pahit yang harus kita terima. Nabung di rekening biasa aja, itu nggak cukup. Secara nggak sadar, kita malah jadi lebih miskin tiap tahunnya. Karena nilai uang kita kalah sama kenaikan harga barang. Satu-satunya cara buat menang lawan inflasi adalah dengan berinvestasi. Eits, tapi tunggu dulu. Hati-hati, jangan salah jalan. Ada beda besar antara investasi sama trading. Investasi itu ibaratnya kita nanam pohon mangga. Butuh sabar, tujuannya buat panen buahnya bertahun-tahun kemudian. Kalau trading, itu kayak berburu. Butuh keahlian tinggi, gerak cepat, dan risikonya gede banget. Saran saya, buat kita yang pemula, jadilah seorang investor, bukan trader. Mungkin kamu langsung mikir, waduh, mulainya dari mana? Ribet nggak sih? Tenang, ada banyak kok pilihan yang aman dan ramah banget buat pemula. Kamu bisa mulai dari emas, reksadana pasar uang, atau deposito. Semuanya bisa dimulai bahkan dengan modal seharga 2 gelas kopi. Kuncinya cuma satu, mulai aja dulu, sekecil apapun itu. Oke, kita udah kerja keras ngumpulin uang, udah pinter numbuhin uang. Tapi, ada satu langkah lagi yang sering banget dilupain, padahal krusial banget, melindunginya. Anggap aja kita lagi bangun payung finansial yang kuat buat ngelindungin semua hasil kerja keras kita.
Ini analogi yang pas banget. Coba deh bayangin, asuransi itu persis kayak helm waktu kita naik motor. Kita semua berharap nggak akan pernah jatuh kan? Tapi kalau amit-amit musibah terjadi, helm itulah yang bisa nyelamatin kepala kita. Nah, asuransi itu helm untuk keuangan kita. Kenapa ini sepenting itu? Karena gini, cukup satu aja kejadian tak terduga, misalnya sakit kritis atau kecelakaan, itu bisa menghapus semua tabungan dan investasi yang udah kita bangun bertahun-tahun. Ludes dalam sekejap. Proteksi itu memastikan kerja keras kita nggak sia-sia. Sekarang, kita masuk ke otaknya, ke intinya. Ngatur uang itu bukan cuma soal angka dan rumus loh, ini lebih banyak soal psikologi. Soal gimana kita ngendalin emosi dan punya pandangan jauh ke depan. Ada beberapa kebiasaan mental yang wajib kita latih. Pertama, stop terapi belanja, alias lari ke mall atau check out keranjang belanjaan setiap kali lagi stres atau sedih. Kedua, punya mindset kaya, yang selalu mikirin nilai jangka panjang sebuah barang, bukan cuma gengsi sesaat. Dan yang ketiga, melatih otot menunda kesenangan. Sabar sedikit hari ini demi hadiah yang jauh lebih besar di masa depan. Gini deh, saya tanya, kamu mau nggak naik bus yang sopirnya bilang nggak tahu mau kemana, jalan aja dulu? Aneh kan? Tapi lucunya, banyak dari kita ngejalanin hidup finansial kita persis kayak gitu. Kita butuh peta, butuh tujuan. Mau ngumpulin dana darurat, mau beli rumah, mau pensiun tenang. Kalau tujuannya jelas, semua keputusan jadi lebih gampang. Oke, kita udah bahas semua strateginya. Dari ngontrol, numbuhin, sampai ngelindungin. Tapi, semua ilmu ini bakal jadi percuma kalau cuma jadi wawasan doang. Gak ada artinya tanpa satu hal, aksi nyata. Dan sekarang adalah momen paling penting. Tolong ingat terus pesan utama ini ya. Kunci buat jadi sejahtera itu bukan besarnya gaji kamu, sama sekali bukan. Tapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan secara konsisten. Kekayaan itu dibangun dari tumpukan disiplin harian, bukan dari menang lotre semalam. Dan pada akhirnya, tujuan kita melakukan semua ini bukan cuma buat numpuk harta. Tujuan sejatinya adalah untuk mendapatkan ketentraman hati. Rasa damai karena kita tahu, apapun yang terjadi, kita dan keluarga aman. Bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa rasa cemas. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi, sebagai menutup, saya mau kasih kamu satu pertanyaan. Bukan buat dijawab besok atau lusa, tapi hari ini. Langkah super kecil apa yang akan kamu ambil sekarang juga untuk memulai perjalanan ini? Mungkin download aplikasi pencatat keuangan? Atau transfer Rp20.000 pertama kamu ke rekening investasi? Apapun itu, lakukan sekarang. Ambil langkah pertamamu.